Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif, gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ketika mau skripsi itu banyak yang bertanya, apa sih penelitian kualitatif? Dan nanti juga saya di video selanjutnya juga akan menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke penjelasan penelitian kualitatif beserta ciri-cirinya, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta mengaktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube channel saya. Oke, silahkan disimak. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang apa itu penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif ini sumber pertanyaannya banyak dari para mahasiswa, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke ciri-cirinya, saya akan jelaskan dulu sedikit apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi kalau misalnya kita sering dengar penelitian kualitatif, oh kualitatif ini nggak bisa diukur. Oh kualitatif ini harus berhubungan person to person. Jadi sebenarnya secara definisi itu mengeksplor suatu sekelompok orang gitu. Entah itu persepsinya, entah apa makna-makna yang ada di dalamnya. Dia nggak bisa, sulit untuk diukur untuk hitungan matematika seperti yang di kuantitatif, gitu ya. Nah, si penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri, teman-teman. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu filosofi yang mendasari. Apa saja sih filosofi yang mendasari? Kalau kualitatif ini filosofinya bahwa manusia hanya memperoleh pengetahuan dari pengalaman indrawi. Jadi, kalau di penelitian kualitatif ini, oh manusia cuman mengetahui sesuatu itu taunya dari indera dia, entah dari penglihatan, entah dari penciuman, entah dari telinga, dan seterusnya. Nah, itu yang mendasari atau memfilosofikan si penelitian kualitatif. Yang kedua adalah kerangka umumnya. Kalau penelitian kualitatif ini digunakan dalam mengeksplorasi fenomena tertentu. Jadi ada sesuatu fenomena sosial gitu misalnya di daerah A gitu. Nah itu dia hanya mengeksplorasi aja. Ada penelitian kuantitatif misalnya dia harus eksplor dan mengkonfirmasi. Kalau di kualitatif dia hanya mengeksplor saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah metode pengumpulan datanya. Kalau di penelitian kualitatif itu menggunakan metode pengumpulan data semi terstruktur. Jadi seperti misalnya ada focus group discussion gitu ya, misalnya FGD, atau wawancara mendalam antara person atau kelompok-kelompok tertentu, atau grafik sosial metrik, atau observasi partisipan. Jadi itu sangat detail person ke person gitu ya. Kamu mau gimana? Apa yang terjadi? Oh yaudah, kita harus undang seluruh stakeholdernya, kita baru bisa ngumpulin datanya dengan menggunakan FGD. Berbeda kalau yang di kuantitatif, nanti ya hubungannya sama statistik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, cirinya berdasarkan tujuan penelitian. Apa itu? Yaitu untuk, kalau di penelitian kualitatif itu untuk menggambarkan perbedaan dalam fenomena tertentu. Dalam fenomena tertentu, misalnya metode penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan. Makanya biasanya kalau di kualitatif ini banyak digunakan di penelitian humanoria atau sosial ya. Jadi dia mengetahui hubungan apa variabel A dengan variabel B dan seterusnya. Gitu ya. Yang kelima itu ukuran sampelnya, cirinya ukuran sampel. Kalau dilihat dari ukuran sampel, dalam penelitian kualitatif ini diasumsikan bahwa sampel yang dipilih dalam metode kualitatif itu
hanya penelitian yang sengaja dipilih atau sampel yang hanya sengaja dipilih. Jadi bisa metode kualitatif itu hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipilih. Misalnya saya mau mengetahui konflik suku di A gitu. Jadi saya hanya mengambil satu ukuran sampel saja, tidak menyeluruh. Berbeda kalau yang di penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keenam, cirinya adalah pertanyaan, format pertanyaan. Kalau pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, itu biasanya format-format pertanyaannya tertutup, gitu ya. Pertanyaannya tertutup, metode-metode pertanyaannya tertutup, tidak bisa secara terbuka. Karena ya tadi, balik lagi, dia hanya mengeksplorasi aja, dan jenis-jenis sampelnya juga tertentu, gitu ya. Jadi hanya di tempat-tempat, bukan di tempat ya, cara pengumpulan pertanyaannya itu biasanya bersifat tertutup. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai penelitian yang dominan. Misalnya nilai-nilai penelitian itu dijelaskan atau dideskripsikan. Nah, nilai penelitian itu dia akan terus dijabarkan poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Dan selain itu, berbagai sumber informasi digunakan untuk menentukan reliabilitas dan validitas. Biasanya berhubungan sama reliabilitas dan validitas. Yang selanjutnya adalah topik penelitian yang dominan. Kalau tadi nilai penelitian, kalau ini topik penelitian yang dominan. Apa sih topik penelitian yang dominan kalau di penelitian kualitatif? Yaitu penelitian yang digunakan dalam studi yang tujuannya hanya untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Seperti definisinya si kualitatif tadi, dia fungsinya hanya mengeksplorasi saja, gitu ya. Jadi topik-topik penelitiannya hanya mengeksplorasi pengalaman. Oh, saya kerja di sini. Gimana tingkat kepuasan Anda bekerja di sini, gitu, berhubungan sama reward dan seterusnya, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang 9 atau yang selanjutnya adalah data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam metode kualitatif biasanya melibatkan kata-kata, pernyataan, dan frasa yang merupakan respon terhadap pertanyaan penelitian. Biasanya itu berhubungan sama kata-kata. Oh, ini gimana keadaan? Sangat sulit sekali dan bla bla. Kalau yang surveinya yang kuantitatif, setuju? Yang setuju yang memiliki nilai pembobotan. Ke-10 adalah analisis data. Kalau di kualitatif itu, di penelitian kualitatif, hasil analisis datanya adalah observasi atau narasi yang digunakan untuk menganalisis temuan dalam penelitian kualitatif. Oke. Selanjutnya yang ke-11 adalah desain penelitiannya. Dilihat dari desain penelitiannya bahwa ada tingkat fleksibilitas tertentu yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan desain penelitian selama proses melakukan penyelidikan. Jadi, kalau di kualitatif ini dia lebih fleksibel, teman-teman. Jadi, tingkatannya lebih fleksibel untuk melakukan atau mengembangkan sebuah desain. Berbeda kalau misalnya penelitian yang kuantitatif atau yang eksperimental itu kita sulit untuk merubah-rubahnya. Selama masih dalam proses melakukan penyelidikan, penelitian kualitatif itu masih bisa kita, desainnya masih bisa kita rubah-rubah, gitu ya. Yang ke-12 adalah pendekatan yang digunakan. Kalau data di penelitian kualitatif ini lebih sifatnya subjektif. Apa itu subjektif? Ya, nggak objektif. Jadi subjektif itu kita tidak bisa melihat berdasarkan data-data yang asli, gitu, data-data sesuai fakta, tetapi hanya dari sudut pandang tertentu. Apa yang terjadi kalau misalnya data atau pendekatan yang digunakan subjektif? Yaitu untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku manusia dan faktor-faktor yang mengarah perilaku tersebut. Jadi dia lebih ngarahnya ke perilaku, ke hubungan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengaturan penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif hanya dapat dilakukan di lingkungan alami yang mengharuskan peneliti untuk berbaur dengan orang-orang belajar atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diteliti. Jadi kalau untuk di tempat penelitian atau di pengaturan penelitian, untuk penelitian kualitatif ini hanya dilakukan di lingkungan alami atau natural. Nggak bisa lagi versinya yang buatan
seperti data penelitian di kuantitatif. Bias prosedural, yaitu metode penelitian kualitatif bergantung pada peneliti. Jadi bergantung kepada peneliti, bukan bergantung sama instrumen penelitian. Nah, kalau yang di kualitatif itu. Yang terakhir adalah pengukuran variabel, yaitu menekankan pada deskripsi variabel penelitian kalau untuk penelitian kualitatif. Nah, dari jabaran-jabaran tersebut teman-teman bisa mulai memasukkan area penelitian Anda masuk ke dalam kualitatif ataupun kuantitatif. Kebanyakan mahasiswa atau pemahaman kita bahwa penelitian kualitatif itu sulit diukur. Ya tadi karena tingkatnya hanya eksplorasi. Jenis pengumpulan datanya berbeda sama yang kuantitatif. Dan selain itu, banyak faktor-faktor atau ciri-ciri yang saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Mungkin itu aja penjabaran dari penelitian kualitatif, teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya, ada yang salah, mohon dikoreksi. Ya, mungkin ada beberapa hal pernyataan yang salah, teman-teman dosen atau teman sejawat boleh mengkoreksinya. Dan buat teman-teman yang sedang melakukan skripsi, ini nggak usah bingung lagi apakah penelitian kualitatif ataukah penelitian yang lain. Dan di video selanjutnya saya akan coba jabarkan juga apa sih itu penelitian kuantitatif pada skripsi dan ciri-cirinya. Tapi nanti di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa ya untuk mensubscribe YouTube channel saya serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.